percaya lewat kebenaran firman Tuhan, lewat setiap yang kita lakukan di sini, semuanya mendatangkan iman yang besar dalam kehidupan kita. Karena memang itu yang kita butuhkan hari-hari ini, yaitu iman. Saya tahu ada beberapa yang berkata kepada saya, "Pastor, ini ekonomi lagi susah. Pastor, ini kerjaan semua lagi anjlok." Nggak apa-apa saudara, ya kan? Yang penting kita punya iman. Kita percaya lewati situasi yang sulit sebesar apapun. Kalau kita punya Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk Dia bisa lakukan dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu saya selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Dan saya mengajak saudara sekarang semuanya, persiapkan hati saudara, ajak teman-teman saudara, share ke teman-teman saudara, like video ini sebelum kita mendengarkan firman, supaya makin banyak jiwa-jiwa yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu ya, kita hari ini mau belajar dari firman Tuhan. Hari ini kita mau merenungkan dari Mazmur pasalnya yang ke-95. Satu Mazmur yang luar biasa. Dan saya percaya Desember penuh berkat. Tulis di live chat, Desember penuh berkat ya. Saya percaya Desember awal ada mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara. Itu nubuatan saya buat saudara, dan imani itu, percayalah ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan di awal Desember besok. Puji Tuhan ya, kita mau belajar bersama-sama. Kita mau merenungkan firman Tuhan hari ini dari Mazmur 95 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita mau belajar sama-sama, buka catatan saudara, Alkitab saudara, dan kita mau baca dengan suara yang keras. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Tulis di live chat, hormati Tuhan. Ya, ayo sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai dari gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, sama seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke dalam perhentianku. Yang setuju, mari bersama-sama kita mau katakan amin. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita belajar, kalau menurut saya ini kembali Mazmur dari Musa. Kenapa? Karena di sini kembali diceritakan tentang nenek moyangnya. Nah saudara, saya rasa ini adalah Mazmur Musa sebelum dia memasuki tanah perjanjian. Sebelum dia lihat orang Israel masuk ke tanah perjanjian, dan sebelum dia dipanggil oleh Tuhan di atas gunung. Dan Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu hal yang penting untuk kita perhatikan. Karena kita mau belajar dari kesalahan-kesalahan dari angkatan sebelumnya. Nah di sini Musa memberikan sebuah pesan ya. Pesan yang pertama, dia memberikan pesan kepada orang-orang Israel generasi baru yang akan memasuki tanah perjanjian. Yang kedua, dia sedang memberikan pesan peringatan untuk generasi ini tidak membuat kesalahan yang sama seperti generasi sebelumnya. Nah hari ini kita mau belajar bersama-sama dari perintahnya Musa dan dari kesalahan orang Israel generasi lama. Nah sebenarnya apa kesalahan mereka dan apa perintahnya? Nah kita mau belajar. Nah saudara, tetapi pada intinya kesalahan dari generasi lama sampai mereka dimusnahkan adalah mereka tidak menghormati Tuhan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama dari satu tema firman Tuhan, catat baik-baik. Belajar menghormati Tuhan. Tulis di live chat, belajar menghormati Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar bersama-sama ya, kita mau merenungkan sama-sama. Apakah kita sudah menghormati Tuhan? Saya suka lagu itu, Ku Kagum Hormat Akan Engkau. Saudara, itu lagu-lagu lama yang menurut saya mengandung makna-makna yang cukup dalam dan baik. Dan saya berdoa kita meskipun berada di zaman gereja modern, di mana ya kita menganut prinsip bahwa Tuhan adalah sahabat kita, bahwa Dia sangat dekat dengan kita, Dia sayang kepada kita. Tetapi saya berharap kita sebagai orang-orang Kristen, kita bisa menghormati Tuhan, kita gak dapat janji-janji Tuhan. Tapi saya berdoa, kita semuanya menerima janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, karena itu kita mau belajar sama-sama. Nah,
Apa yang harus kita perhatikan lalu? Apa yang harus kita sadari? Apa yang harus kita perbuat supaya kita tidak buat kesalahan yang sama? Nah, kenapa generasi lama ini ditolak? Apa yang mereka lakukan sampai Tuhan berkata aku jemu? Apa yang mereka lakukan yang merupakan hal-hal yang tidak menghormati Tuhan? Nah, kita mau belajar. Ada 3 hal yang mereka lakukan yang tidak menghormati Tuhan. Yang pertama, mereka menyembah berhala. Tulis di live chat. Mereka menyembah berhala. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Ya, banyak orang lupa bahwa orang Israel mereka ditolak Tuhan karena satu hal ini. Mereka menyembah berhala. Saudara, Tuhan paling tidak suka dengan berhala. Tulis di live chat, jangan menyembah berhala. Kenapa? Karena berhala seringkali menjadi tempat Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, apa itu berhala bagi kita? Berhala itu di mana kita menaruh kekuatan kita, menaruh harta kita, menaruh perhatian kita kepada hal itu. Dan pada akhirnya kita menyembah hal itu. Nah, saudara, sama seperti orang Israel yang akhirnya mereka membuat berhala dari emas-emas yang mereka terima. Ya, dari berkat yang mereka terima pada saat mereka keluar dari Mesir. Jadi ceritanya orang Israel, mereka waktu keluar dari Mesir, mereka dapat emas-emas dari orang Mesir. Tetapi di saat di tengah padang gurun, di saat Musa berada di gunung Tuhan menerima perintah Allah, yang terjadi adalah orang-orang Israel mereka mengumpulkan emas-emas itu semua emas-emas yang dikumpulkan dijadikan satu patung lembu emas. Dan akhirnya mereka menyembah. Itu membuat Tuhan sangat marah sekali. Nah, saudara, lihat. Mereka membangun lembu emas itu dari dalam tanda kutip berkat yang mereka terima dari Tuhan. Nah, saudara, seringkali itulah yang kita lakukan. Tanpa kita sadari kita tidak menghormati Tuhan. Yaitu apa? Kita ada berhala-berhala dalam hidup kita. Sekali lagi, apa itu berhala buat kita? Berhala itu sesuatu yang kita taruh perhatian, kekuatan kita, harta kita kepadanya. Dan kita mulai menyembahnya. Yaitu apa seringkali? Yang seringkali menjadi berhala kita adalah hobi kita. Ya, karena hobi-hobi kita tertentu, wah kita jadi lupa sama Tuhan. Apa itu? Mungkin pekerjaan kita menjadi hobi kita. Sampai-sampai kita bisa, pekerjaan kita jadi berhala kita. Sampai kita bilang, oh ibadah nanti dulu, yang penting kerja. Kerja gak boleh ditinggal. Nah, apalagi yang bisa menjadi berhala kita? Uang. Nah, karena itu hanya uang yang pernah disamakan dengan Tuhan di dalam Alkitab. Dikatakan kamu gak bisa menyembah 2 tuan, yaitu kamu gak bisa menyembah Tuhan dan Mammon. Ya, Mammon itu uang. Nah, saudara lihat di sini. Banyak orang menyamakan Tuhan dengan Mammon. Uang artinya jadi berhala. Tulis di live chat, uang jangan jadi berhala. Wah, ada orang yang kalau lihat uang Tuhan aja dilupakan. Karena itu banyak orang menghalalkan semua cara. Banyak orang menipu sana menipu sini. Kenapa? Karena mereka berhalanya adalah uang. Wah, uang mereka menjadi berhala mereka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Saya punya satu doa yang kuat. Yaitu saudara tidak ada berhala dalam hidup saudara. Saya pun juga menintrospeksi diri saya. Saya punya hobi. Bukan berarti saya gak punya hobi. Tetapi saya tidak pernah membiarkan hobi itu berada di atasnya Tuhan. Tuhan selalu jadi prioritas utama. Lihat saya setiap hari. Gak ada alasan saya tidak beribadah. Gak ada alasan saya gak doa pagi. Gak ada alasan saya gak menyembah Tuhan. Hari Minggu saya gak pernah ada alasan untuk saya gak beribadah. Saya berada dimanapun, di negara manapun, saya akan tetap beribadah. Kenapa? Karena Tuhan harus jadi prioritas. Ada orang yang membuat apa? Mereka jalan-jalan jadi berhala mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Wah, setiap hari Sabtu Minggu selalu keluar kota, selalu keluar negeri untuk mencari kesenangan dunia. Mereka tidak pernah beribadah. Bapak Ibu, itulah yang membuat orang Israel tidak menghormati Tuhan. Yaitu mereka menyembah berhala dalam hidup mereka. Wah, gak cukup dengan lembu emas. Mereka menyembah Baal, mereka menyembah Asyerah, mereka menyembah begitu banyak. Dan itu membuat Tuhan murka. Ayo, kalau kita terus-terusan memiliki berhala yang mengambil tempat Tuhan, kita menjadi umat yang tidak menghormati Tuhan. Ayo Bapak Ibu, saya gak mau saudara tidak menerima janji Tuhan hanya karena berhala. Sebenarnya ini hal sederhana. Semestinya ini gak perlu dibahas loh. Kenapa? Karena mestinya kita udah tahu sendiri. Tetapi ayo Bapak Ibu, saya mengajak saudara semuanya hari-hari ini. Kita menjadi orang-orang Kristen yang menjadikan Tuhan tempat utama, prioritas utama dalam kehidupan kita. Tulis di live chat, Tuhan prioritas utama. Yang kedua, apa yang membuat orang Israel generasi lama tidak menghormati Tuhan dan akhirnya mereka dibuang dari hadapan Tuhan? Itu yang kedua, mereka banyak mengeluh
Tulis di live chat, mereka banyak apa? Mengeluh. Nah saudara, itulah yang terjadi di bangsa Israel. Mereka sukanya bersungut-sungut. Tulis di live chat, jangan bersungut-sungut. Jangan ngomel. Yaitu kita tidak menghormati Tuhan. Dengan cara apa? Dengan kita tidak mau belajar tentang jalan Tuhan. Tulis di live chat, kita tidak mau belajar tentang jalan Tuhan. Siapa orang yang sesat, siapa orang yang tidak menghormati Tuhan, itu orang yang tidak pernah mau belajar jalan Tuhan. Nah inilah orang-orang yang ke gereja, mereka malas-malesan, gak mau pernah mau dengar firman. Ya, mereka dengerin khotbah, mereka selalu main-main, mereka selalu ngobrol kanan kiri. Ayo Bapak Ibu, saya mengajak setiap saudara yang mengikuti doa pagi ini. Ayo kita jadi orang-orang yang selalu gitu, kita cari kehendak Tuhan. Ya, kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar kita mau belajar dari firman. Kita mau belajar dari apa yang Tuhan mau. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan di situ kita akan melihat perkara yang besar, perkara yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya mengajak setiap saudara sekarang, ayo kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu belajar. Untuk mau belajar dari firman Tuhan. Karena itu di GSJS, firman-firman yang diberitakan selalu pengajaran. Bukan hanya motivasi, bukan hanya tentang berkat, ngajar, bentuk karakter, mengubah cara pandang. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti jalan Tuhan. Saudara, hidup ini adalah perjalanan untuk kita mengerti jalan Tuhan, mengenal jalan Tuhan. Kita belajar apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya kalau kita bisa lakukan itu, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, ayo kita mau jadi angkatan yang benar, bukan angkatan yang membuat Tuhan jemu. Bukan jadi angkatan yang tidak menghormati. Tetapi biarlah hidup kita selalu penuh dengan hormat akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, angkatan yang baru, generasi yang baru. Mereka beda total sama angkatan sebelumnya. Mereka jadi pribadi-pribadi yang hidupnya benar. Mereka jadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Nah, kita mau belajar sebagai penutup ya, bagaimana saudara dan saya bisa menjadi pribadi-pribadi yang menghormati Tuhan. Saudara, dikatakan ini, kita lihat bersama-sama di ayat 2. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Yang pertama, kita bisa menjadi satu bangsa, bisa menjadi satu pribadi yang menghormati Tuhan. Dengan apa? Kita hidup dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Tulis di live chat, selalu apa? Bersyukur kepada Tuhan. Saudara, Tuhan itu suka ucapan syukur. Karena ucapan syukur itu menunjukkan hati yang selalu berserah dengan apa yang Tuhan sudah izinkan dalam hidupnya. Sama seperti tadi, saya kasih saudara handphone, lalu saudara mungkin lihat handphonenya mungkin tidak sebagus yang saudara kira. Tapi saudara selalu bilang, terima kasih Pastor Michael. Aduh, thank you, handphonenya bagus banget. Pasti saya sebagai pemberi, saya akan kasih saudara yang lebih baik. Kenapa? Karena saya tahu orang ini tahu berterima kasih. Saudara, saya mau beritahu kalau kita itu bersyukur sama Tuhan kayak gitu. Kita terima kasih sama Tuhan setiap hari. Apa yang terjadi? Yang terjadi seperti kayak saya tadi. Saya pasti mau memberkati saudara dengan yang lebih daripada itu. Ayo kita menghormati Tuhan dengan syukur kita. Bersyukur bukan hanya mendatangkan berkat, tapi bersyukur adalah rasa hormat kita kepada Tuhan. Jangan biarkan saudara dan saya selalu bersungut-sungut. Tetapi biarlah hidup kita, kehidupan kita, setiap yang kita lakukan selalu menjadi satu kebanggaan. Selalu jadi satu bagian di mana kita bersyukur selalu kepada Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita belajar bagaimana kita menghormati Tuhan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Yang kedua, yaitu kita harus menjadi orang-orang Kristen yang tahu diri. Nah, ini yang menghormati Tuhan itu, yang pertama banyak bersyukur, yang kedua, masuklah marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kita tahu diri. Kita tahu siapa yang menciptakan kita. Kita tahu siapa yang kita sembah. Kita tahu kepada siapa kita harus berlutut. Kita tahu menempatkan Tuhan menjadi yang terutama. Kita tahu cara menghormati Dia. Bapak Ibu Saudara, ayo kita jadi orang-orang Kristen yang selalu mengambil waktu setiap hari. Menjadikan Tuhan prioritas. Dia harus jadi yang pertama yang kita temui setiap hari. Tulis di live chat, Tuhan harus jadi prioritas. Dia harus jadi yang terakhir yang kita temui setiap malam. Awali hari saudara dengan doa. Akhiri setiap hari dengan doa. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena waktu kita udah habis. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan untuk kita menghormati Dia? Dikatakan sebab Dialah Allah kita. Kitalah umat gembala